atau CPR ya. Di sini kita akan melakukan menggunakan siklus DRS CAB ya. Pertama danger ya, danger ya, kita sebagai penolong berusaha apa? Mengamankan diri kita terlebih dahulu dengan menggunakan APD, alat pelindung diri ya, yang tersedia ya. Oke, seperti apa? Masker. Oke, kita pakai masker, kemudian kita pakai kacamata ya, kemudian kita pakai hand shoes. Oke. Nah, lalu ya, kita segera ya mengevakuasi pasien ke tempat yang aman. Oke. Nah, lalu kita meletakkan pasien di tempat yang datar dan keras. Itu prinsip untuk danger. Kita melindungi diri kita sendiri dulu sebagai penolong, lalu melindungi pasien. Baik. Kemudian kita masuk ke step kedua, yaitu R ya, response. Ya, kita akan melihat ya dan menilai respon pasien dengan cara apa ya? Pertama kita akan ya memanggil pasien terlebih dahulu ya, memanggil dengan suara baik. Ibu izin, ibu bisa dengan suara saya. Oke, ketika tidak ada respon ya, kita coba tepuk-tepuk bahunya. Ibu izin, ibu dengan suara saya. Ibu, ketika tidak ada respon, kita coba beri rangsangan nyeri ya, dimana bisa di daerah sternumnya ya, kita beri rangsangan nyeri. Oke, kita beri rangsangan nyeri. Misi ya ibu, misi ibu. Oke, ternyata tidak memberikan respon ya. Rangsangan nyerinya bisa hanya cara ini saja ibu, tidak ya, kita bisa memencet ya, mencubit bisa ya, kemudian kita memencet ya kuku ya, kuku dari pasien ya. Oke, kemudian tetap tidak ada respon ya, berarti kita melanjutkan kemana? Ke S, shout ya, shout for help. DRS, shout for help, kita cari bantuan, bisa dengan memberdayakan orang-orang yang ada di lingkungan kita ya. Bapak Ibu izin, saya Bidan Johara berdinas di RSPD Gatot Subroto. Bapak Ibu mohon saya dibantu ya, saya akan melakukan pertolongan RJP kepada ibu ini ya. Kemudian tolong diteleponkan ya ambulans terdekat ya, atau nomor gawat darurat ya 119 gitu ya, tolong ya. Oke, bisa kita berdayakan. Nah, kemudian setelah kita meminta pertolongan S, kita masuk ke step C, circulation ya. Di sini kita akan mengecek nadi karotis pasien ya. Silakan ya, bisa kanan kiri ya, kita cek ya. Oke. Kemudian kita lakukan tidak lebih dari 10 detik. Oke. Tidak ada ternyata nadinya ya. C sudah kita lakukan. Kemudian kita lakukan A ya, airway, yaitu jalan nafas. Ya, kita lihat apakah ada sumbatan, benda padat, benda cair ya. Oke. Jika ada sumbatan ya, jika sumbatannya benda cair ya, maka kita akan memiringkannya. Ya. Konsepnya seperti ini. Jika kita yakin pasien ini ya mengalami fraktur atau trauma di kepalanya, maka kita melakukannya dengan apa Bu, untuk melihat ada sumbatan atau tidak ya, dengan teknik apa? Kalau ada trauma dengan jaw thrust. Pintar ya, kalau ada trauma dengan jaw thrust. Ya, caranya seperti apa Bu? Caranya ya kita tarik ya di bagian mandibula ya. Penolong ini harus di atas pasien ya untuk teknik jaw thrust ya. Kita tarik di bagian mandibula kan untuk lempengan sini ya. Oke, sudutnya sini kita tarik. Ya, kita tarik seperti ini. Oke, ya. Nah, kita tarik. Boleh juga untuk memudahkan kita boleh sambil menekan ya di tulang pipinya. Oke ya, seperti ini ya. Kalau seperti ini sudah terbuka maka cukup. Boleh sambil menekan ya, boleh sambil menekan. Tidak seperti ini, maaf ya. Kita tarik mandibulanya. Oke, kemudian kita boleh sambil tekan gitu ya, tidak menggerakkan apapun ya, karena dia kita curigai fraktur. Nah, prinsipnya Bu, kita nggak tahu ini pasiennya fraktur atau tidak ya, dihukuminya semuanya fraktur kalau kita tidak tahu pasti
gitu ya. Nah, kemudian Bu, pasiennya ternyata fix, kita yakin tidak fraktur ya atau trauma di bagian kepalanya, maka kita bisa membuka ya jalan nafasnya dengan teknik head heel chin lift gitu ya. Oke, dengan caranya seperti apa Bu ya? Kalau head heel kita menekan bagian kepala pasien ya. Oke, seperti ini ya. Oke, sampai terbuka ya jalan nafasnya. Kalau chin lift ya, kita mengangkat dahu pasien ya. Oke, sampai terbuka dia, mengap nanti ya. Oke, kemudian di-combine boleh ya, head heel kemudian chin lift akan lebih maksimal begitu ya. Setelah kita bisa membuka jalan nafasnya, oke, dengan menerapkan prinsip tadi ya, dia fraktur atau trauma di leher atau tidak ya, dan memilih parasat yang tepat, lalu kita lihat ada sumbatannya atau tidak. Kalau sumbatannya cair ya, dalam catatan si pasien ini kita yakin tidak ada trauma ya di kepalanya ya, maka kita bisa langsung memiringkannya ya, memiringkannya. Ibu izin ya Ibu, misi ya Ibu, misi ya Ibu. Oke, ya. Oke, harapannya apa ya? Harapannya cairan yang nanti akan keluar. Oke ya. Jika pasiennya itu kita yakini ya, atau kita duga ada fraktur trauma di kepalanya, maka kita meminta bantuan orang lain ya. Bapak Ibu izin ya, 2 orang ya untuk menemani kita ya. 1 di bagian kepala, oke, 1 di bagian kepala. Silakan 1 orang sini deh, Putri Intan di bagian kepala ya. Oke, Risma di sini samping Ibu. Risma samping Ibu silakan ya. Kemudian Adek silakan pegang seperti ini ya. Oke, di bagian parietalnya ya, seperti ini ya, tapi posisinya menyamping ya. Kemudian Ibu akan memegang bagian atas ya. Nah, tangan kita bersilangan deh. Tangan kita bersilangan. Adek masuk ke tangan Ibu sini. No, Adek megang dulu 2. Ya, megang dulu 2 ya. Silakan ke sini Ibu. Ya, oke. Itu ya. Oke ya. Nah, kemudian ya, Adik megangnya di bagian perut sampai bokong ya. Perut nanti ya. Perut sampai bokong. Perut sampai bokong, Ibu bagian dada sampai bagian pundak sampai perut. Ini ya. Oke, gitu ya. Oke. Ya, ikuti ababa saya ya, ikuti ababa saya, Ibu, tolong ya. Oke, 1, 2, 3 kita balikan, miringkan. Oke, ya, ya harapannya ini terjaga, kan ada serviks, ada trauma ya, atau fraktur di kepalanya. Oke, selesai, kita balikan. Oke, cukup, silakan, makasih. Itu untuk sumbatan cairan. Kalau sumbatannya itu benda padat ya. Benda padat itu seperti apa Bu? Kalau cairan tadi bisa darah, ya bisa muntahan dia, gitu kan ya. Nah kemudian kalau benda padat bisa apa? Bisa gigi palsu mungkin, lidah ya, lidah bisa ya. Nah kemudian atau benda asing yang masuk, gitu kan. Nah kita bisa melakukannya dengan finger swab ya. Seperti apa Bu ya? Kita ya menekan dulu bagian lidah, oke. Kalau tangannya bersih silakan boleh dicoba ya. Kita tekan dulu, maaf ya, pangkal lidah kita dengan jempol. Kalau dia mau coba silakan, itu pasti akan menyebabkan refleks mau muntah rasanya ya. Kita tekan, oke. Kita tekan ya, kemudian kita swab. Kita keluarkan benda padat tersebut dengan tangan satu lagi. Dan ini ya, finger swab ini ya bisa dilakukannya hanya pada pasien yang sedang tidak sadar. Ya, kalau sadar dia bisa sendiri. Bisa sendiri. Oke ya. Nah, kemudian enggak ya. Jadi teorinya itu betul bisa sendiri lucu ya. Tapi ya, dia akan apa? Akan memberikan respon balik, gigit. Ya, gigit dia. Ya, lidahnya ditekan kok. Gitu kan ya? Gitu. Nah, kemudian setelah kita membebaskan jalan nafasnya ya, A, DRS, C, A, kita ke B, breathing ya. Kita menilai pernafasannya ya. Kita nilai dengan apa Bu? Kita lihat apakah ada retraksi dinding dada ya terkait inhale dan exhale, aspirasinya, begitu terlihat.
Oke, kemudian kita confirm lagi dengan apa? Bahasa Fatima look tadi ya, look. Kemudian listen ya, kita dengarkan ya. Apakah ada suara nafasnya ya? Kemudian feel kita rasakan ya. Rasakan hembusan nafasnya. Oke. Ya, kita sudah menilai briefingnya. Sekarang kita pastikan oke, pasien ini tidak ada jantung ya, tidak ada denyut jantung ya, tidak ada nafas. Berarti kita akan melakukan RJP. Oke. Caranya seperti apa, Bu? Kita berdiri di samping pasien ya, berdiri di samping pasien dengan posisi badan yang tegak ya, dengan posisi badan yang tegak. Oke. Kemudian ya, tangan kita bertumpu ke tangan yang dominan. Ya, tangan kita dominan mayoritas pakai kanan ya. Kita tangan kiri ya menumpuk di tangan kanan. Oke ya. Seperti ini ya. Kemudian bahu kita lurus ya, bahu kita lurus. Oke. Kemudian kita letakkan tangan kita di ujung tulang sternum. Silakan pegang tulang sternum masing-masing ya. Oke, ujung tulang dada kita ya. Palung seperti ini ya. Di dada kita. Mudahnya seperti apa, Bu? Kalau adik bingung cari, boleh dicari putingnya ya. Boleh dicari puting susu, kemudian di sini ya, di ujungnya ya. Oke. Kemudian kita akan lakukan sebanyak 5 siklus ya. Satu siklus itu terdiri dari 30 menit 30 kali kompresi dada ya, kemudian 2 kali resistance breathing dikali 5 ya. Itu untuk satu siklus kita lakukan. Oke. Nah, kita akan lakukan ya. Oke. 30, silakan dihitung bersama-sama ya. Oke. Kedalamannya 5 sampai 6 cm. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Oke. Kemudian kita beri rescue breathing ya. Sebanyak 2 kali. Misi ya, Ibu. Oke. Ya, kita inhale. Kita tutup hidungnya. Dua. Oke. Kita lakukan ini sebanyak 5 kali, satu siklus. Setelah satu siklus selesai, kita nilai ya. Jika pasien ya ada nadi, ya, tidak ada nafas, maka kita lakukan ulang. Ya, jika pasien tidak ada nadi, diulangi. Jika pasien tidak ada nadi, ada nafas, maka kita lakukan kompresi ulang. Ya, jika pasien tidak ada nafas, ada nadi, ya, maka kita berikan rescue breathing. Hanya rescue breathing ya, sama selama 2 menit ya, sebanyak 20 kali. Gitu ya. Oke, kita lakukan ya. Kita lakukan. Oke, 1 2 3 ya. Oke. 1 2 3 4 2. 1 2 3 4 3. 1 2 3 4 12. Ya, itu untuk hitungannya supaya memudahkan ya. Tadi yang pertama 1 2 3 4 1. 1 2 3 4 2 sampai 1 2 3 4 12. Gitu, ya. Oke. Kemudian jika pasien jika pasien sudah ada ya nadinya, kemudian nafasnya, maka kita posisikan pasien dengan posisi mantap ya. Oke. Tangan pasien ya, silakan boleh satu orang di sini. Oke, Sri. Maaf ya Sri, nggak apa-apa tiduran ya Sri, izin tiduran. Oke, ya, baik. Baik ya, tangan pasien ya kita angkat satu seperti ini ya. Kemudian ditekuk, maaf, seperti ini ya. Yes.
kemudian kita tekuk kakinya. Ya. Nah ya, ini prinsipnya ya. Prinsipnya, maaf ya sih, prinsipnya bagian mulut ya itu lebih rendah ya. Jadi kita harapannya ketika dia memiliki refleks ya, kalau masih ada masalah ya, dia akan memuntahkannya gitu. Kan refleks keluar. Jadi lebih rendah ya posisi mulutnya. Oke, selesai. Terima kasih.